kebahagiaan dan dapat penghasilan tambahan. Download aja aplikasi Mitra Juara karena lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Mitra Juara nyata dibutuhkan, terbukti menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di setiap pertemuan selalu lebih bermanfaat. Hari ini kita masuk ke materi ketiga dari program Sedulur Juara Berbagi yang berjudul Peluang Bisnis di Era New Normal. Oke, langsung kita mulai. Dilansir dari Kompas, The New Normal ini adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh negara atau pemerintah selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona. Beberapa protokol yang akan berlaku berupa pembatasan jumlah orang yang berkumpul dalam satu tempat, pemakaian masker secara wajib selama ada di tempat umum, dan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk gedung perkantoran, sekolah, atau mal. The New Normal sendiri memiliki arti yang cukup unik karena bisa dibilang orang-orang akan kembali ke rutinitas biasanya tetapi dibarengi dengan protokol-protokol baru. Perubahan perilaku di era normal yang baru atau The New Normal. Masih segar dalam ingatan kita ketika kantor memberlakukan aturan bekerja dari rumah di pertengahan Maret karena angka penderita COVID-19 semakin meningkat. Sejak itu hidup tidak lagi sama. Banyak orang bekerja dari rumah, hampir di setiap sudut rumah ada hand sanitizer. Kebersihan rumah dijaga sedemikian rupa ekstra, cuci tangan lebih sering sampai kulit menjadi kering. Dan mulai belanja barang-barang aneh secara online. Saya rasa perilaku seperti ini tidak akan berhenti begitu saja walaupun sudah ada kelonggaran dalam beraktivitas yang diperbolehkan oleh pemerintah. Menurut majalah Forbes, ada beberapa perilaku yang tidak akan mudah berubah walau corona sudah berlalu, antara lain 1. Lebih hati-hati mengatur keuangan. Krisis ekonomi secara global secara keras menampar berbagai kalangan ketika COVID-19 mewabah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bisnis jatuh berguguran, dan orang-orang banyak yang terpaksa merogoh kantong lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Hal ini membuat orang jadi lebih hati-hati dalam mengatur keuangannya. Ketika pendapatannya sudah normal, yang tadinya tidak punya tabungan akan semakin gencar untuk menabung. Dan penghematan adalah sebuah keniscayaan atau menjadi pilihan yang utama. 2. Maraknya dunia virtual. Walau sekolah sudah mulai dibuka dan kegiatan perkantoran akan kembali seperti biasa dikarenakan adanya protokol khusus, rasanya kegiatan seperti kerja dari rumah akan tetap diberlakukan. Setidaknya mungkin tidak full time kerja di kantornya. Begitu juga dengan berbelanja. Perilaku belanja online dikatakan masih akan berlanjut walaupun COVID-19 sudah berlalu. 3. Lebih memilih layanan kesehatan online. Berada dalam rumah yang aman saja, orang-orang masih dihantui rasa takut tertular virus COVID-19. Buru-buru mau ke rumah sakit. Kalau memungkinkan, lebih baik konsultasi ke dokter via chat saja. Dan karena belum ada kepastian kapan COVID-19 ini selesai atau vaksinnya ditemukan, orang-orang belum akan berani untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya, kecuali kondisinya sudah sangat mepet sekali. Selain itu, orang-orang dinilai akan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan lebih ekstra dari biasanya. Mereka lebih concern untuk tetap sehat daripada harus ke rumah sakit untuk mengobati. 4. Tetap memilih untuk kegiatan di rumah. Banyaknya batasan yang akan diberlakukan tampaknya akan membuat orang tetap memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak di rumahnya saja. Sama seperti ketika diberlakukannya PSBB. Mungkin karena sudah terbiasa atau masih belum yakin kalau kondisi di luar rumah itu aman dari penyakit. Hal ini juga berpengaruh untuk yang hobi traveling. Mungkin selama di rumah sudah teriming-iming setelah virus corona ini mereda, siap-siap mau melakukan liburan di tempat impiannya. Tetapi karena belum ada kepastian kapan ini akan berakhir 100%, maka banyak yang mengurungkan niatnya untuk melakukan traveling secara bebas. Peluang bisnis saat masuk The New Normal di Indonesia. Dengan adanya perubahan perilaku masyarakat selama menjalani physical distancing karena COVID-19, ini sebenarnya membuka peluang baru
bagi para pelaku bisnis, terutama bila Anda baru merintis atau memulai kembali bisnis. Berikut ini beberapa ide yang bisa Anda coba. 1. Jual frozen food atau makanan beku. Bekerja dari rumah dalam waktu yang lama dan ketakutan akan keluar rumah membuat beberapa orang lebih memilih untuk membeli makanan beku yang awet lebih lama demi mengurangi frekuensi untuk keluar rumah untuk berbelanja. Keuntungan lain yang membuat orang senang membeli frozen food adalah harganya yang lebih murah tapi lebih awet. Juga penyajiannya praktis dan mudah. Nah, jika kamu ingin coba jadi penjual frozen food, caranya bisa dengan menjadi reseller dari distributor frozen food yang bisa ditemukan dengan mudah di internet. Modalnya pun tidak mahal, dengan menyiapkan modal antara 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah dan lemari es yang cukup untuk bisa menampung stok dari produk Anda, maka Anda sudah bisa memulai bisnis frozen food ini. Tips tambahan, makanan beku yang sedang populer saat ini selain nugget dan sosis adalah dimsum, siomay, risoles, dan corn dog. 2. Jual jus sehat dan minuman herbal. Pandemi corona menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan imun tubuh. Untuk itu, permintaan terhadap produk kesehatan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh pun menjadi tinggi, baik itu berbentuk multivitamin ataupun yang langsung diminum seperti jus atau minuman herbal seperti jamu. Karena berbisnis multivitamin ini riskan, apalagi jika kamu tidak mengerti tentang obat-obatan. Pilihan produk kesehatan lain yang bisa dipilih adalah jus sehat dan minuman herbal yang sudah siap saji. Selain bisa menjual jenis jus yang populer seperti jeruk, stroberi, alpukat, jambu, dan sebagainya, kamu juga bisa memilih untuk menjual jus yang khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti jus sari lemon. Untuk minuman herbal, bisa dicoba menjual minuman berbahan dasar jahe atau rempah-rempah lain yang dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Modal yang bisa Anda siapkan bisa dimulai dari 500-an ribu saja, dan jangan lupa, biar semakin berkembang bisnis Anda bisa memanfaatkan platform seperti Grab ataupun GoFood. Tips tambahan, siapkan produk jus atau minuman herbal dengan ukuran 1 liter agar tidak ketinggalan tren bisnis minuman zaman now. 3. Catering menu makanan sehat. Selama pandemi, tidak hanya kebiasaan mengkonsumsi multivitamin, jus buah, dan minuman herbal saja yang semakin menjadi-jadi. Kebiasaan mengkonsumsi menu makanan sehat pun semakin banyak dilirik. Menu makanan sehat untuk diet tertentu seperti diet mayo atau diet karbo. Persiapkan paketan menu catering dengan jenis diet yang paling populer saat ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang ingin tetap menjaga tubuhnya tetap ideal atau memanfaatkan momentum bekerja di rumah untuk melakukan diet sehat. Modal yang bisa kamu siapkan antara 3 sampai dengan 5 jutaan. Karena biasanya bahan makanan untuk menu sehat ini harganya lebih mahal daripada bahan yang lainnya, seperti dada ayam, baby potatoes, baby carrots, dan sebagainya. Belum lagi kemasannya yang harus berkualitas baik. Untuk awal, jika kamu bisa mengendarai motor atau mobil daripada memakai kurir, lebih baik kamu sendiri yang mengantarkan untuk lebih menghemat pengeluaran. Tips tambahan, jangan hanya sediakan catering makanan sehat siap saji, persiapkan juga paketan bahan makanan untuk dimasak di rumah, seperti paket memasak sayur lodeh, sayur asem, sup kaldu, ayam, dan jenis lauk lainnya yang banyak menjadi favorit orang-orang Indonesia. 4. Buka online shop untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Satu peluang bisnis lain yang pasti akan banyak dilirik di era new normal adalah toko online yang menjual kebutuhan sehari-hari selengkap mungkin. Mulai dari bahan makanan mentah, bumbu dapur, perlengkapan mandi, sampai perlengkapan dan kebutuhan bayi, serta berbagai jasa pengisian pulsa, token listrik, dan berbagai macam tagihan lainnya. Ketakutan orang-orang untuk berbelanja secara langsung membuat e-commerce yang menjual produk kebutuhan pokok tentu menjadi semakin populer. Harga barang yang lebih murah, banyaknya promo, tidak perlu keluar rumah, membuat online shop yang punya lapak di e-commerce makin cuan di musim pandemi ini.
Jika kamu sebelumnya punya toko kelontong yang terpaksa tutup karena corona, bisa menjual barang-barang dagangan kamu dengan membuka toko di e-commerce atau marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. 5. Layanan kesehatan online. Memang sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi dengan dokter via aplikasi. Dan sepertinya selama physical distancing ini, semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Kedepannya diperkirakan bisnis seperti ini akan semakin berkembang dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Saya juga yakin banyak inovasi baru tentang layanan kesehatan online seperti terapi alternatif, terutama yang menggunakan metode jarak jauh, seperti penggunaan energi prana, energi unsur alam, dan sebagainya. Bahkan pelatihan untuk menjaga kesehatan secara mandiri atau untuk menjadi terapis juga akan berkembang secara pesat, seperti yang dialami oleh P1, Persaudaraan Pemanfaatan Unsur Alam Nusantara. 6. Pengajar online berbayar atau online course. Jika Anda memiliki skill yang bisa dibagikan dan kemampuan mengajar yang lumayan, maka Anda bisa mencoba membuka kelas sendiri yang berbayar, atau Anda bisa membuka kelas di website-website yang sering digunakan untuk belajar online. Biasanya website seperti itu memiliki lowongan untuk pengajar agar bisa membuka lebih banyak kelas baru. Jika ingin melakukan secara mandiri, Anda bisa memanfaatkan Zoom, Google Hangout, atau Facebook video call yang bisa melakukan video call lebih dari 10 orang untuk membuka kelas online Anda. Tips tambahan, kelas online yang sedang banyak dicari saat ini adalah digital marketing, kewirausahaan, desain grafis, memasak, kursus untuk anak sekolah tingkat SD dan SMP. Jadi jika kamu merasa cukup oke untuk mengajar bidang-bidang tersebut, ayo cepat-cepat mulai sebelum banyak kompetitor bermunculan. Untuk diketahui, saat ini kami juga telah mulai menjalankan program pelatihan secara gratis melalui program Sedulur Juara Berbagi. Dan untuk jangka panjang kami sedang mempersiapkan sebuah platform khusus untuk edukasi melalui Juara Academy. 7. Menjadi reseller, dropshipper, atau affiliate marketer. Cara lain untuk memulai bisnis online adalah dengan memasarkan produk orang lain atau perusahaan lain dengan cara menjadi reseller, dropshipper, atau affiliate marketer. Secara singkat, perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut. A. Reseller. Anda perlu membeli barang dagangan terlebih dahulu dari produsen sebagai stok untuk kemudian dijual kembali dengan keuntungan tertentu. B. Dropshipper. Anda tinggal mencari pembeli lewat forum atau sosial media, lalu pada saat terjadi transaksi, Anda tinggal menyetor uang modal kepada pembuat produk. Lalu pembuat produk akan mengirimkan langsung kepada pelanggan Anda dengan mengatasnamakan nama Anda. C. Affiliate marketer. Tugas utama Anda adalah menemukan calon pelanggan yang tepat. Lalu dari setiap pembelian atau member yang baru bergabung melalui link referral Anda, maka Anda akan mendapatkan komisi. Affiliate marketer bisa mempromosikan barang atau jasa, bahkan keanggotaan atau membership seperti yang dilakukan oleh program Sedulur Juara Berbagi. Ketiga sistem ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan semuanya tetap memiliki resiko walaupun sangat minim jika dibandingkan jika Anda melakukan produksi sendiri, mengirim barang sendiri, melakukan administrasi sendiri, dan seterusnya. Artinya ketiga opsi ini menjadi sangat menarik dan sangat direkomendasikan terutama bagi pemula atau orang yang memiliki keterbatasan modal serta keterampilan. Apalagi seperti program Sedulur Juara Berbagi yang merupakan program affiliate membership yang memang bertujuan untuk mengajarkan metode mudah dan berkah, hemat bayar tagihan buat jaringan bisnis dan mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara berbagi kebaikan yang dilakukan secara bertahap. Sebenarnya masih banyak lagi peluang bisnis lainnya seperti jasa membersihkan rumah, jasa membayar tagihan, jasa antar dokumen atau antar jemput barang, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pasti dengan adanya the new normal, maka akan memaksa semua orang untuk mengarah kepada sistem online atau digitalisasi. Hal ini harus dilakukan jika kita ingin tetap eksis dan berkembang dalam sebuah bisnis. Itulah kenapa program Sedulur Juara Berbagi kami lakukan. Tujuan utamanya adalah mengedukasi orang-orang yang selama ini belum merasakan atau belum pernah menjalankan bisnis online
dengan resiko yang sangat minim atau dengan cara meminimalkan resiko, karena semuanya dilakukan secara gratis, kemudian bimbingannya menggunakan sistem getok tular, artinya ada yang menanggung jawab pada masing-masing sedulur juara yang baru gabung. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan segera kita masuk ke materi video selanjutnya, yaitu tentang fondasi bisnis yang berkah. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam indahnya berbagi, salam juara. Jaringan usaha